tim kuasa hukum Troya hari ini, ya, dan juga sudah atas sepengetahuan juga dari tim kuasa hukum saya di tim yang lain, ya, ini sesuai dengan apa yang ada. Kami tetap ingin membuktikan kepalsuan 99% ijazahnya Jokowi. Itu clear, ya. Tidak ada yang namanya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadilah, Rustam Effendi dan Kurnia Triwani nyerah meminta pengunduran. Enggak, ini demi hukum. Jadi kalau perkara ini harus berhenti demi hukum, misalnya apa? Sudah terlalu mengembang. Hari ini saya dengar pada saat yang sama Pak JK juga sedang melakukan konfres dengan teman-teman ex-pejuang Poso dan lain. Ya itu hak beliau. Karena beliau benar-benar waktu itu berjuang untuk mendamaikan gitu. Kok malah ada orang-orang kayak Ade Armando, ya, kemudian si siapa itu yang berdiusir dari Rakyat Bersuara itu, si Janda itu, ya, Abu Gosok itu, ya, itu kemudian yang dilaporkan, silakan kalau itu dilaporkan, ya. Tetapi kemudian kita dan itu kalau semakin meluas, maka memang negara harus ada. Negara harus hadir kalau perkara ini semakin meluas dan memang sengaja diperluas, ya, oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, pihak-pihak yang mengobok-obok perkara ini, ya, tidak mencontoh DKI Jakarta. Jadi kalau Kajari DKI itu membuat ini dengan sangat bagus, Pemprov DKI juga membuat bagus, yaitu dengan menertibkan ikan sapu-sapu, ya. Nah, itu jadi membuat bersihnya saluran. Nah, ini Indonesia dibersihkan dengan apa? Lakukan, ya, penegakan hukum yang clear terhadap perkara ini. Apa itu penegakan hukum yang clear? Dibuat jelas, dibuat terang, segera selesaikan, ya. Bagaimana caranya? Itu kita persilahkan kepada para kuasa hukum. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi dan salam dari kami. Memang kami sebagai prinsipal sangat mendukung tadi, dan tadi saya ada, tapi saya tahu diri untuk tidak kemudian ikut-ikutan gitu, ya, untuk masuk, ya. Dan kemudian Dr. Tifa juga kemarin seharian sudah juga menitipkan beberapa pesan, dan itu ada di dalam risalah kita yang ada. Dan kita juga tidak celometan, kita juga sembarangan kirim-kirim WA kayak gini nih misalnya, ya, gitu. Nanti WA-nya saya jelaskan di dalam salah satu acara nanti malam, ya. Oke, saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya kembalikan lagi kepada koordinator tim kuasa hukum kami, Mas Refliano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak ada kaos hari ini. Gak ada kaos, ya? Gak ada. Tapi itu kaosnya untuk nanti malam soalnya. Bukan Harun namanya, tapi Harun namanya. Oh, Harun ya? Pakai N belakangnya. 致截停有关船只表示关切，希望有关方以负责任的态度。霍尔木兹海峡局势敏感复杂，我们对美方强制截停有关船只表示关切，希望有关方以负责任的态度恪守停火协定，避免激化矛盾、加剧局势紧张，为海峡通行恢复正常提供。当前地区的局势正处在战和转换的关键阶段，和平窗口既已打开，就应该为尽早结束战争创造有利条件。中方支持相关方继续保持停火和谈判势头，将本着习近平主席4点主张精神，继续推动局势缓和，为最终。Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda. Itu kan sudah lama juga, dan ini kelihatannya akan terus dilanjutkan kerjasama kita dengan Amerika. Siang, Pak. Siang, Pak. Oh, boleh dikit, Pak? Boleh, Pak. Depan, Pak, sana, Pak. Pak, soal apa, Pak, ketemu? Di sini, Pak, di sini aja, Pak. Agak tengah, Pak. Izin maju sedikit, Pak. Gimana? Presiden, ada agendanya apa? Oh, semalam ditelepon oleh
ajudan bahwa Bapak menghadap Presiden jam 3 sore ini. Soal apa aja nggak tahu, Pak? Oh, saya belum tahu. Tadi kan saya kan penasihat Presiden, tentunya mungkin ada hal-hal yang beliau minta saran masukan. Biasanya beliau kan suka minta saran masukan dari kita sebagai penasihat. Tapi dari Bapak mungkin ada dipersiapkan yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden terkait dengan khususnya pertahanan nasional itu, Pak? Oh, jelas sudah Apa pasti. aja Pak, kira-kira poinnya? Ya, itu nanti saya sampaikan ke beliau. Nanti setelah kembali nanti baru saya sampaikan. Ya. Isunya nasional atau ada internasional mungkin Pak? Nasional dan internasional. Berarti soal geopolitik yang di Timur Ya, Tengah. ya, ya. Kira-kira itulah. Pak, ini undangan juga sempat ramai Pak soal wacana perjanjian blanket overflight itu Pak yang pesawat militer AS. Ini banyak juga pengamat yang mewanti-wanti keterlibatan Indonesia takutnya terseret juga dalam konflik global gitu Pak. Ya, beliau saya rasa lebih paham tentang itu. Nanti saya akan berbicara sama beliau tentang itu. Ya. Selain Bapak siapa aja Pak yang nanti bertemu dengan Presiden? Setahu saya penasihat cuma saya sendiri. Ya. Oke. Menterinya mungkin Pak? Belum ada. Oke, makasih ya. Bapak kalau Mayor Defense partnership antara US sama Indonesia yang jadi perhatian itu, Presiden seperti apa melihat? Memang akan ada peningkatan perjanjian antara Amerika dan Indonesia soal pertahanan atau seperti apa? Itu kan sudah lama juga dan ini kelihatannya akan terus dilanjutkan kerjasama kita dengan Amerika. Tetapi hal-hal yang prinsip saya rasa beliau nanti lebih tahu lah. Saya juga nanti akan bertanya kepada beliau. Ya. Pak, tapi secara prinsipnya pesawat militer dari pihak luar itu sebenarnya boleh melintasi wilayah kita nggak sih Pak? Misalnya atau tanpa izin? Oh ya, itu sudah hukum internasional, ya tidak boleh. Ya. Oke Mas ya, saya ditunggu. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV channel 11 di televisi Anda. Lebih hebat lagi daripada keadaan, lebih susah lagi. Jadi apa yang saya sampaikan ialah keadaan pada waktu itu. Dan semua tadi malah menangis bahwa kalau saya tidak selesaikan, bayangkan mereka. Nah itu pembicaraan tadi. Dan semua sepakat bahwa ini harus dilawan semua yang ngomong macam-macam tuh. Harapannya dengan ada pertemuan tadi ini bisa membuat mereka para pelapor menarik dan mencabut laporan. Saya tidak ada urusan menari atau tidak, pokoknya dia harus paham bahwa apa yang dilaporkan itu semua tidak benar. Apa yang pelakunya sendiri, ketua sinode, Pak Imam, Ustadz yang ada waktu itu yang menyatakan bahwa begini keadaan benar. Nah, jangan ada Armando ngomong senaknya saja. Dibilang lagi bahwa diperintahkan. Siapa yang bilang perintahkan? Perintahkan mati. Nah, ada itu. Makin gila dia ngomongnya. Kalau dari Pak JK sendiri bagaimana langkah berikutnya setelah konferensi pers hari ini? Iya, mereka tadi para tokoh agama itu diharapkan untuk mensosialisasikan, tentu lewat Anda semua media semua, untuk agar masyarakat memahami, jangan mau dipecah belah oleh orang-orang yang memfitnah itu. Nah, itu. Terkait yang memfitnah tadi, apakah akan dilakukan langkah hukum dari Pak JK? Masyarakatlah terserah, kalau yang merasa dipecah belah akan mengajukan, terserah aja. Kan sudah ada teman-teman dari Maluku, NTT, dari Sulawesi, karena dia merasa dengan itu mereka dipecah belah. Berarti dari Pak JK sendiri tidak akan mengambil langkah hukum? Serahkan saja kepada masyarakat. Pak JK ada mencium kepentingan politik dari para pelapor? Ya, supaya dia tahu saja keadaan sebenarnya. Dugaan Pak JK siapa yang mengorkestrasi semua isu SARA ini, Pak? Kita bahagian kita minta polisi dan minta juga
ahli-ahli IT ingin meneliti ini dari mana asalnya ini. Kan semua lewat lewat IT kan. Mengatakan siapa yang memasukkan dua kalimat itu. Yang 50 detik itu mengedarkan siapa mengedarkan? Ada pihak yang Pak JK curigai diduga? Saya tidak mau duga, tapi lagi sekarang akan diteliti lewat teknologi siapa itu. Hari pertama itu di New York, paginya ketemu dua investor besar, cuma 2 orang aja datang. Dari BlackRock sama Fidelity kayaknya ya pagi gitu ya. Itu gajah-gajah itu. BlackRock tuh berapa 15-14 miliar dolar aset under manajemennya. Fidelity yang bisa dieksekusi 7 triliun dolar. Gede banget. Jadi perusahaan-perusahaan besar. Jadi dia mengecek sebetulnya kebijakan fiskal itu masuk akal apa enggak. Yang penting dia pengen lihat messengernya. Apakah cara saya menyampaikan masuk akal atau kayak orang blon gitu nyampeinnya. Ternyata kesimpulan mereka pinter juga gue gitu. Jadi abis itu keraguan-keraguan terhadap fiskal hilang, defisit segala macam nggak nanya lagi. Mereka nanya macam-macam proyek kita ke depan apa segalanya. Terus yang abis itu setelah itu dapat 4 orang lagi ya, sama di New York. Jadi di New York 2 sesi itu berapa jam udah 4 orang. Pertanyaannya sejenis, mereka ingin lihat apakah betul fundamental ekonomi kita bagus sesuai dengan yang mereka dengar selama ini. Dan sepertinya diskusinya bagus. Jadi diskusinya ramai itu. Saya jelaskan sedikit teori juga tentang yang kita jelaskan di sini dipandang dari sudut ekonomi. Terus besoknya kita ke Washington DC. Pagi ada 17 orang. Itu debat seru. Mempertanyakan apa polisi kita dan kita jelaskan seperti apa dan ininya seperti apa, langkah-langkah kita untuk salah satu yang tanya adalah defisitnya di 3%, subsidinya naik, gimana cara menutupnya? Ya kita jelaskan selama yang kita jelaskan di sini, kita melakukan hematan sana sini, terus ada income tambahan itu dari ESDM, dari sumber daya mineral ya. Terus kita bilang juga nggak usah takut, kalau ada apa juga kita masih aman karena kita masih punya buffer yang 420 triliun itu. Itu utamanya. Terus kalau dengan IMF World Bank, kita kan datang bilateral juga, datang ke IMF, datang ke World Bank, sama silanya itu juga apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang kita sebutkan selama ini. Kita bisa meyakinkan mereka bahwa itu memang seperti itu. Dan dua-duanya tuh di tengah-tengahnya nawarin bahwa mereka sudah menyediakan uang, ada yang bilang 20-30 miliar dolar untuk memberikan bantuan ke negara yang membutuhkan. Kalau di World Bank saya diam aja, jangan nawarin. Tapi kalau yang terakhir nawarin lagi, kalau mau itu dipakai boleh. Suruh ngutang ke dia. IMF juga sama. Tapi saya bilang, ya itu terima kasih atas tawarannya, tapi sekarang kondisi APBN kita masih bagus dan saya belum butuh itu, dan saya masih punya uang sebesar 25 miliar dolar juga yang kita pegang itu sendiri untuk negara sendiri ya. Mereka kan 25 untuk beberapa puluh negara. Kita punya 25 miliar dolar sendiri untuk gitu. Jadi kondisi keuangan kita masih aman. Itu yang utama kali ya. Tanya deh, apa lagi yang menarik? S&P Pak. S&P. Hari Selasa saya ketemu S&P. Jadi fotonya cukup terbuka. Jadi pas ngomong dia langsung buka. Dia ngomong intinya dulu, habis itu ngomong yang lain-lain. Intinya apa dia bilang? Rating kamu tidak berubah, triple B, outlook stabil. Wah, saya bilang terima kasih. Kan saya kelihatan agak kaget kan. Dia bilang, kamu kelihatannya kaget. Kamu ngarepin turun ya? Gitu dia bilang. Enggak, saya bilang terima kasih. Terus dia tanya lagi sama saya, kamu tahu itu apa artinya? Enggak, saya nggak tahu. Coba tolong jelaskan.
kita nanya gitu, belaga bego. Keluar dari dia. Itu artinya selama 2 tahun ke depan rating peringkat kamu nggak akan berubah. Tapi Juni saya akan datang sini ke Indonesia ketemu kamu lagi, oke? Jadi bukan terbaru untuk diskusi aja, kita untuk melihat apakah kita menjalankan apa yang saya ceritakan pada waktu dengan konsisten sampai bulan Juni nanti. Tapi ancaman-ancaman itu nggak ada. Bukannya bilang Juni akan dirubah, enggak, dia bilang sampai 2 tahun. Entah saya bahasa Inggrisnya bodoh apa enggak, gitu bilangnya. Konteksnya seperti itu, baru kita ngomong. Habis tanya gimana ini, gimana standar pertanyaan yang saya biasa Anda tanya saya juga, gimana anggarannya, gimana ini. Ternyata wartawan sini sama pintar dengan SNP ya, baru tahu gua. Jadi saya tanya udah terlatih. Tanya ini jawab, tanya karena udah biasa jawab kan. Boleh juga loh. Hah? Berarti ada yang konsisten atau yang padahal kan SNP sendiri bilang kita paling rentan Pak. ASEAN ya. Itu laporan hari Senin, publishnya. Keluarnya saya diskusi dengan mereka hari Selasa sore. Dia bilang, saya tanya, ini boleh dipublish gak? Pokoknya dia bilang selama kita bilang nggak rahasia boleh. Jadi informasi yang saya sampaikan di pertemuan ini nggak ada yang rahasia. Cuman pertemuan ini rahasia. Gue juga bingung gimana mikirnya tuh. Jadi kita ketemulah orang-orang yang emang melihat peringkat kita. Kenapa jadi lebih kuat? Kenapa jadi percaya? Mungkin cara kita menyampaikan lebih meyakinkan. Kan orang ngelihat. Kalau orang ngomong ragu-ragu kan kelihatan. Terus kita meyakinkan dan dia lihat di belakangnya seperti apa. Clear. Dia tanya beberapa pertanyaan habis langsung. Wah, bahkan bukan tuh. Depannya itu dulu baru tanya pertanyaan untuk memastikan lagi. Sampai akhir pertemuan ya mereka happy. Besoknya lagi kita di US Chambers of Commerce, ada tuh bosnya dia, kepala SNP juga. Dia bilang juga mereka bilang SNP berdiskusi dengan saya sehari sebelumnya dengan hasil yang baik ya. Dia bilang great discussion the day before, kayak gitulah. Dan mereka mengundang saya untuk menghadiri acara yang akan SNP di bulan Mei tahun ini ya. Saya tanya acara di mana? Di Jakarta. Ya udah saya datang. Tahu tangganya lu pikir ya, jangan sampai bentrok. Jadi hubungan kita dengan SNP baik dan mereka juga terbuka apa yang mesti kita perhatikan segala macam ya kita akan bereskan itu. Fondasi ekonomi bagus, di tengah gejolak ini masih bagus, sudah bisa terkendali, komitmen kita kuat dan terkendali. Kalau saya baca sinyal dia bilang gitu, artinya 2 tahun ke depan nggak akan berubah peringkat kamu, mungkin plus bisa negatif, tapi nggak akan berubah peringkat triple B-nya, artinya masih investment grade, surat utang yang dikeluarkan Pak Suminto itu, tapi tetap mereka akan melihat kita on regular basis kan. Kalau untuk saya sih bagus aja, kenapa? Sekalian juga saya bisa beresin program-program yang macet-macet kita jalanin sesuai dengan concern dari SNP ya. Antara lain salah satu concernnya yang sering Anda tanyakan, rasio pembayaran utang ke income-nya. Kan saya akan betulin pajaknya. Jadi bentuk lagi pajak kan kita gebrak-gebrak lagi supaya performanya lebih bagus, walaupun sekarang lebih bagus. Salah satu itunya adalah tadi kita 2 bulan pertama tahun ini kan pajaknya tumbuh 30%. Sampai Maret tumbuhnya turun sedikit karena musiman kan, karena libur panjang itu, tapi masih tumbuh 30% dibanding tahun lalu. Itu untuk mereka sinyal yang amat positif. Untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Baik, terima kasih Mas Refli dan kawan-kawan penasihat hukum lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi tadi sudah disampaikan dengan sangat baik ya. Saya dan juga Dr. Tifa ya dalam tim ini. Ya, kebetulan kemarin Dr. Tifa mengikuti betul rapat sehari kemarin sebelum akhirnya tindakan kami pagi hari ini ke Kejaksaan Tinggi itu dilaksanakan. Jadi semua di bawah kontrol dan mekanisme. Juga saya berkomunikasi dengan pejuang-pejuang lain ya. Saya berkomunikasi dengan Mas Rizal Fadila, dengan Mas Rustam Effendi dan Bu Kurnia yang sebentar lagi saya juga akan ketemu dengan mereka-mereka di salah satu tempat ya. Artinya apa? Semua itu dalam langkah yang sama.
Dan hari ini kita benar-benar membuat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu senafas dengan peringatan Hari Kartini hari ini. Kenapa senafas dengan Hari Kartini? Tahu nggak, Hari Kartini itu namanya siapa? Namanya harum. Ya, kan ada di lagunya tuh. Harum namanya. Jadi hari ini kita membuat Kejaksaan Tinggi itu harum namanya. Karena apa? Supaya tidak ada celometan macam-macam, supaya tidak ada tuduhan macam-macam. Wah, itu ngapain itu? Roy Suryo datang kirim-kirim WA segala. Kami tidak kirim WA kayak gini nih. Assalamualaikum Pak Yadi, TB saya Arif. Insya Allah kami masih silaturahmi. Enggak. Kami enggak kirim kayak gini. Ini WA ke Pak JK. Oke. Ya, oleh Arif dan 7 temannya. Ada dokter. Kok ada gambar saya di sini? Enggak, ini gambarnya live. Oh, beda lagi. Ini multitasking ya. Terus ada dokter lain lagi, saya baru tahu nih ada dokter Vivian baru tahu ya. Enggak, ini sampingan aja. Kami tidak secara ceroboh mengirimkan semacam enggak. Kalau kemarin nih sekaligus koreksi dikit ya. Kalau kemarin Pak JK sempat, Roy Suryo juga kirim. Saya enggak kirim ya. Itu Pak JK ingin mengucapkan respon tapi kemudian munculnya nama saya. Enggak apa-apa, santai aja. Tapi artinya kita sangat hormati dan kita sangat apresiasi pihak Kejaksaan Tinggi DKI yang sudi menerima tim dari kami. Ada 5 orang tadi kuasa hukum dari kami yang datang dan berkonsultasi dengan sangat baik. Dan inti yang diperoleh itu tadi sampai dengan detik tadi, ya artinya itu sudah hari Selasa. Padahal kita dengar semua kan minggu lalu hari Jumat itu ada yang itu sudah dikirim. Wow, sudah P21. P21 kalau sebentar lagi akhir April sebentar lagi ditahan. Itu kalau orang ditranslasikan otaknya kayak gitu itu ya. Sama ditranslasi sama dirotasi. Enggak ya, sama sekali enggak. Jadi kita hormat, kita mengapresiasi langkah dari Kejaksaan Tinggi dan tadi juga beliau mengapresiasi langkah kita di dalam mengajukan keberatan-keberatan yang ada karena itu sesuai dengan undang-undang. Undang-undangnya begitu ya. Jadi kalau ada sekian hari itu terima, sekian hari itu harus nanti balik lagi, harus terbit SPDP baru atau tidak, atau ditolak, atau nanti P19 mati istilahnya, atau nanti berhenti di situ. Ya itulah hukumnya begitu. Tidak seperti ada, oh itu biasa kok, ada yang sampai setahun. Penasihat apa lah, kalau penasihat korpsnya kayak gitu ya korpsnya rusak. Kalau penasihat ahlinya sukanya mundur-mundur kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi langkah dari tim kuasa hukum Troya hari ini ya, dan juga sudah atas sepengetahuan juga dari tim kuasa hukum saya di tim yang lain ya, ini sesuai dengan apa yang ada. Kami tetap ingin membuktikan kepalsuan 99% ijazahnya Jokowi. Itu clear ya. Tidak ada yang namanya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadilah, Rustam Effendi dan Kurnia Triwani nyerah menginta pengunduran. Enggak. Ini demi hukum. Jadi kalau perkara ini harus berhenti demi hukum, misalnya apa? Sudah terlalu mengembang. Hari ini saya dengar pada saat yang sama Pak JK juga sedang melakukan konfres dengan teman-teman ex-pejuang Poso dan lain. Ya itu hak beliau. Karena beliau benar-benar waktu itu berjuang untuk mendamaikan kita. Kok malah ada orang-orang kayak Ade Armando ya, kemudian si siapa itu yang diusir dari Rakyat Bersuara itu si janda itu ya, Abu Gosok itu ya, itu kemudian yang dilaporkan, silakan kalau itu dilaporkan ya. Tetapi kemudian kita dan itu kalau semakin meluas, maka memang negara harus ada. Negara harus hadir kalau perkara ini semakin meluas dan memang sengaja diperluas ya oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, pihak-pihak yang mengobok-obok perkara ini ya, tidak mencontoh DKI Jakarta. Jadi kalau Kajari DKI itu membuat ini dengan sangat bagus, Pemprov DKI juga membuat bagus, yaitu dengan menertibkan ikan sapu-sapu ya. Nah, itu jadi membuat bersihnya saluran. Nah, ini Indonesia dibersihkan dengan apa? Lakukan ya penegakan hukum yang clear terhadap perkara ini. Apa itu penegakan hukum yang clear? Dibuat jelas, dibuat terang, segera selesaikan ya. Bagaimana caranya? Itu kita persilahkan kepada para kuasa hukum. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi dan salam dari kami. Memang kami sebagai prinsipal sangat mendukung tadi, dan tadi saya ada, tapi saya tahu diri untuk tidak kemudian ikut-ikutan gitu ya untuk masuk ya. Dan kemudian Dr. Tifa juga kemarin seharian sudah juga menitipkan beberapa pesan dan itu ada di dalam risalah kita yang ada, dan kita juga tidak
celometan, kita juga sembarangan kirim-kirim WA kayak gini nih misalnya ya gitu. Nanti WA-nya saya jelaskan di dalam salah satu acara nanti malam. Ya. Oke, saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan lagi kepada koordinator tim kuasa hukum kami, Mas Refli Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada kaos hari ini. Jika tentu lewat Anda semua media semua untuk agar masyarakat memahami jangan mau dipecah belah oleh orang-orang yang memfitnah itu. Itu terkait yang memfitnah tadi, apakah akan dilakukan langkah hukum dari Pak JK? Masyarakatlah terserah kalau yang merasa dipecah belah akan mengajukan, terserah aja. Kan sudah ada teman-teman dari Maluku, NTT, dari Sulawesi, karena dia merasa dengan itu mereka dipecah belah. Berarti Pak JK sendiri tidak akan mengambil langkah hukum? Serahkan saja kepada masyarakat. Pak JK ada mencium dari para pelapor? Ya, supaya dia tahu saja keadaan sebenarnya. Dugaan Pak JK siapa yang mengorkestrasi semua isu SARA ini, Pak? Kita bahagian kita minta polisi dan minta juga ahli-ahli IT ingin meneliti ini dari mana asalnya ini. Kan semua lewat lewat IT kan. Mengatakan siapa yang memulai masukkan dua kalimat itu. Yang 50 detik itu. Mengedarkan siapa mengedarkan? Ada pihak yang Pak JK curigai diduga? Saya tidak mau duga, tapi lagi sekarang akan diteliti lewat teknologi siapa itu, sama dengan siapa yang membuat itu Rosman apa? Berarti sedang melacak juga ini sudah dari Pak JK terkait siapa? Ya, ada tim yang melacak, tim ahli. Cukup ya? Terima kasih Pak JK. Sur ce qui s'est passé ces dernières heures dans le détroit d'Ormuz. La France n'a pas été prise à partie ou visée spécifiquement. Suite à des échanges qui se sont tenus entre les autorités iraniennes et les compagnies, et entre les services iraniens et des différents pays concernés, parce qu'il y avait aussi Malte, l'Inde et plusieurs autres pays. Plusieurs tankers et porte-containers ont engagé une sortie du détroit d'Ormuz, comme d'ailleurs cela avait été fait ces dernières semaines. Il est vraisemblable que, suite à la décision américaine de maintenir un blocus ciblé sur Ormuz, en particulier pour tout ce qui touchait l'Iran, les autorités iraniennes ont changé leur position initiale. Je pense que c'est une erreur des deux côtés. Ils ont ensuite procédé à des alertes et des tirs de sommation qui ont conduit les équipages à revenir en arrière. Et ils ont eu raison. Et il n'y a pas eu dommages et de blessés du côté français. Tout ça ne doit pas nous conduire à l'escalade. Tout ça doit nous conduire plutôt à consolider ce qui avait été obtenu vendredi. La réouverture inconditionnelle, sans sélection, sans péage du détroit d'Ormuz. Et donc il faut continuer de calmer les esprits, d'avancer vers la réouverture de cette voie qui est importante pour le commerce international, la sécurité énergétique internationale, et aussi parce que ce sont les conséquences directes pour la vie de nos compatriotes en Pologne, en France, à travers l'Europe et même au-delà, à travers le monde. Voilà, donc nous restons sur cette ligne qui consiste à dire les choses se règlent par la voie diplomatique, tout le monde doit revenir au calme, on doit revenir aux décisions qui avaient été actées vendredi, on doit maintenir le cessez-le-feu incluant le Liban le plus longtemps possible et construire une solution de paix durable par la négociation sur le nucléaire, le balistique, Ormuz et le reste. J'ai eu à plusieurs reprises le président Trump ces dernières semaines, à la fois sur la question iranienne et la question d'Ormuz. Je ne l'ai pas eu ces dernières heures. Et donc, parce que j'ai considéré qu'en tout cas de notre initiative, il n'y avait
pas de nécessité. J'ai pris acte des décisions prises vendredi après l'annonce iranienne de rouvrir le détroit. Nous avons pris nos responsabilités en Européens, et même au-delà d'ailleurs, parce que, au fond, le monde entier était rassemblé autour de la mission ad hoc que nous souhaitons prendre sur Hormuz. Maintenant, nous souhaitons avancer. Vous savez, depuis le premier jour de ce conflit, nous n'avons pas changé de position et de principe. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Kompas Petang di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV channel 11 di televisi Anda. Saudara, lonjakan harga plastik dampak perang AS Iran berpotensi mempengaruhi harga pangan, khususnya beras dan gula. Badan Pangan Nasional memastikan pemerintah mengantisipasi dampak fluktuasi harga plastik terhadap harga bahan pangan. Bahan pangan yang menggunakan kemasan plastik terancam naik imbas kenaikan harga plastik di pasaran. Badan Pangan Nasional menghitung kenaikan biaya produksi beras dan gula meningkat masing-masing Rp300 per kilogram untuk beras dan Rp100 hingga Rp150 dan Rp100 hingga Rp150 per kilogram untuk gula. Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Igusti Ketut Astawa menyebut bahwa kementerian dan lembaga terkait sudah berkoordinasi dengan stakeholders untuk mencari pasokan bahan baku plastik dari negara lain. Terkait plastik tentu memang kami sudah beberapa kali rapat dengan stakeholder, termasuk pelaku beras, kemudian pelaku gula, dan beberapa pelaku panganan kemasan. Memang agak berpengaruh tatkala goncangan geopolitik di Timur Tengah. Namun mereka sudah bergerak terus, pelaku-pelaku pengemasan, pelaku-pelaku produsen plastik di Indonesia untuk mencari sumber-sumber selain Timur Tengah. Namun kalau benar-benar naik di 60%, memang sudah kita hitung kasar
di beras itu hampir sekitar Rp300 per kilogram. Kita ke kabar lain, saudara. Kelompok kriminal bersenjata kembali terlibat kontak tembak dengan TNI di distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Akibat peristiwa ini 12 warga meninggal dan ratusan lainnya terpaksa mengungsi. Kontak tembak ini mulai terjadi pada Selasa 14 April 2026. Saat itu kelompok kriminal bersenjata melakukan teror terhadap warga sipil sehingga dilakukan penegakan hukum oleh prajurit TNI yang berlanjut hingga saat ini. Akibat konflik yang terjadi, sebanyak 12 warga meninggal dan ratusan lainnya yang terdiri dari perempuan dan anak-anak mengungsi ke distrik Sinak. Selain korban meninggal, korban yang luka-luka dievakuasi ke RSUD Mulia, Puncak Jaya untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat konflik bersenjata ini, pemerintah Kabupaten Puncak menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Pemerintah daerah juga telah mengirim tim ke distrik Kembru untuk mencari warga yang terjebak maupun yang lari menyelamatkan diri ke hutan. Sementara berdasarkan keterangan dari Puspen TNI, ditemukan sejumlah bukti faktual bahwa penyerangan dilakukan oleh anggota kelompok kriminal bersenjata. Pihak TNI juga menerima laporan adanya seorang anak kecil yang menjadi korban luka tembak. Saat ini peristiwa itu masih dalam penyelidikan untuk memastikan pelakunya. Pemkab dan masyarakat Puncak, Provinsi Papua Tengah meminta kelompok bersenjata tersebut menghentikan seluruh aksi kekerasan di tanah Papua agar tidak ada lagi warga sipil menjadi korban. Kami berharap supaya ya mereka harus bertanggung jawab juga kan. Bertanggung jawab supaya apa? Itu kan bagian dari keluarga mereka yang korban ya. Oleh karena itu saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Puncak berharap supaya stop sudah kekerasan. Jadi sama-sama mari kita membangun daerah, terutama kita tingkatkan pendidikan supaya anak kita juga bisa ke sekolah. Ya, kita sama-sama membangun ya, pemerintah, aparat keamanan, kita kerjasama kolaborasi untuk membangun Papua.